Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Nurul Husna dengan NIM C2401211065 dari kelompok 1 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi database atau yang biasa disebut dengan sistem basis data. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu database, kita perlu mengenali dulu konsep dasarnya, yaitu yang pertama ada sistem berkas atau pengarsipan yang merupakan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Yang kedua, itu ada sistem akses, yaitu cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Yang terakhir yaitu ada organisasi file, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Masuk kita ke pengertian basis data. Basis data merupakan suatu database management system atau DBMS yang terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DMS yang paling utama yaitu efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu nih, apa aja nih ciri-ciri data yang ada di dalam database. Yang pertama itu data disimpan secara terintegrasi. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, kemudian disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. Kemudian kedua, itu ada data dapat dipakai secara bersama-sama. Misalnya, masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Selain data juga kita ada user. Pemakai database dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu data administrator atau DBA, DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua ada programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, kemudian ada Oracle baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Yang terakhir yaitu ada end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. Lanjut kita masuk ke istilah-istilah dasar dalam database. Yang pertama itu ada entitas, yaitu sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama dan bisa dibedakan dari yang lain. Objeknya itu misalnya barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Contohnya itu seperti mobil, pegawai, nilai, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada atribut. Atribut itu deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Misalnya ada entitas mobil. Entitas mobil itu ada nomor mobil, merek mobil, warna mobil, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada field. Field yaitu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Yaitu selanjutnya ada record. Record itu kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Lanjut, ada file. File itu kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Lanjut, ada basis data. Basis data itu adalah kumpulan file yang digunakan untuk program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file-file tersebut. Selanjutnya, ada key atau kunci. Key ini adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu kita mengakses. Key ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada primary key, secondary key, candidate key, alternate key, composite key, dan foreign key. Lanjut ke file. File ini diletakkannya tuh di penyimpan sekunder. File juga mempunyai nama dan ada juga nih karakteristik umum file. Yang pertama itu persistence atau bertahan lama, yaitu kemampuan untuk dapat diakses di masa yang akan datang. Kemudian ada shareability,
dapat digunakan bersama oleh beragam pemakai dan program. Yang ketiga ada size, yaitu file yang mempunyai ukuran yang relatif besar. Selain itu ada berdasarkan model operasi. Yang pertama itu adalah read, itu pembuatan berkas dengan cara membuat struktur berkas terlebih dahulu, kemudian record-record dimuat ke dalam berkas tersebut. Lanjut ada update, itu pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas tetap up to date. Ada tiga bagian dalam proses up to date, itu ada insert, modify, dan delete. Selanjutnya ada retrieval, yaitu pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan, retrieval dibagi menjadi beberapa, yaitu ada comprehensive retrieval, yaitu proses mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas. Kedua ada selective retrieval, yaitu mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Kemudian ada maintenance, yaitu perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program dalam mengakses berkas tersebut. Ada dua cara dalam maintenance, yaitu ada restructuring, yaitu perubahan struktur bekas, misalnya panjang fieldnya diubah, penambahan field baru, kemudian ada reorganizing, yaitu perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lainnya. Misalnya dari organisasi berkas sequential menjadi berkas sequential di index. Lanjut itu ada record, yaitu ukuran record biasanya dinyatakan dalam byte. Jenis record menurut panjangnya itu ada fixed length record, yaitu semua field di record mempunyai panjang yang tetap. Kelebihannya itu tidak rumit. Terus kekurangan itu harus disediakan ukuran yang besar, ukuran terbesar yang diperlukan. Lanjut ada variable length record, yaitu field-field di record mempunyai panjang yang berbeda-beda. Kelebihan dari variable length record ini yaitu hemat tempat, tapi kekurangannya itu rumit dalam mengakses programnya. Lanjut ada record view. Record view ini dibagi menjadi dua, yaitu external view dan internal view. Untuk external view ini bentuk recordnya itu terlihat oleh user dan disebut juga sebagai logical record. Kemudian yang kedua itu ada internal view. Internal view itu bentuk record secara fisik di dalam media penyimpanan. Kemudian disebutnya juga internal view itu physical record. Physical record. Oke. Okay? Oh ya, kita balik lagi nih ke key. Key itu jenis-jenis key. Yang pertama kan ada primary key. Primary key itu field yang mengidentifikasi sebuah record dalam bentuk file. Dan dia tuh sifatnya unik. Contohnya tuh kayak name nomor induk mahasiswa itu primary key. Kemudian ada secondary key, yaitu field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file. Tapi dia ini tidak unik, tidak bersifat unik. Contohnya itu kayak nama kita, Tuti, Wati, dan lain sebagainya. Kemudian ada candidate key. Candidate key itu field-field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Oke, lanjut itu ada composite key. Itu primary key yang dibentuk dari beberapa field nih. Misalnya hari apa, misalnya jadwal kuliah dan di ruangan mana. Misalnya jadwal kuliah dari eh, SISDP sendiri itu di hari Selasa, Selasa di ruangan MSPI seperti itu. Kemudian ada yang terakhir nih ada foreign key, yaitu field yang bukan key tapi dia adalah key pada file yang lain gitu. Dan misalnya tuh kayak seperti hmm, apa kode dosen misalnya siapa prof siapa kodenya segini. Jadi kita udah tahu nih misalnya kodenya ini berarti ini prof siapa, ini dosen siapa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan mengenai basis data.
Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.